Halo, selamat datang di sesi presentasi kami. Eh, Hari ini kami akan presentasikan eh, perusahaan startup kami. Dan bisa dilihat dari slide ini, nama perusahaan startup kami adalah BioHi dan perusahaan startup kami itu memfokuskan diri untuk membuat produk pembungkus makanan dari bahan baku jerami. Slogan kami adalah Make Better Future dikarenakan kami berharap produk kami ini bisa menjamin masa depan yang lebih baik untuk cucu dan anak kami di masa depan. Oh ya, sebelum lupa, anggota kami, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Christopherus Lokanata Prabaswara Dewanto, dan Messi Toding. Dan di slide berikutnya, ada permasalahan kenapa kami ada dan masalah yang sekarang masih banyak ditimbulkan. Masalah pertama adalah produk styrofoam. Produk styrofoam selalu menjadi incaran andalan para pengusaha makanan. Tapi negatif efek negatifnya adalah produk styrofoam ini mencemarkan lingkungan dan tidak dapat terurai oleh alam kita. Masalah kedua adalah polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran jerami. Polusi udara ini disebabkan oleh pembakaran jerami yang dilakukan di masa panen. Dan masalah ketiga adalah pendapatan petani yang relatif rendah. Dan solusi dari perusahaan kami adalah satu, mengurangi produk styrofoam dengan gantinya dengan produk biodegradable atau dapat didaur ulang. Seperti produk kami yang menggunakan jerami sebagai bahan bakunya. Dan solusi kedua sama seperti solusi satu, kami menggunakan jerami sebagai bahan baku terbarukan. Dan solusi ketiga, memberikan penghasilan tambahan bagi petani dengan beli jerami dan mempekerjakan mereka. Kita tahu petani eh, tidak mempunyai banyak upah, tapi kami bisa memecahkan solusi itu dengan mempekerjakan mereka dan membeli jerami dari mereka. Produk kami datang dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang mayoritas adalah persawahan. Setelah panen, hampir semua jerami dibakar dan menimbulkan asap yang berbahaya bagi masyarakat setempat. Padahal jerami bisa diolah menjadi produk baru yang datangkan keuntungan. Produk kami adalah membuat peralatan makan dari jerami yang dapat minimalkan zat berbahaya bagi lingkungan. Dan ini adalah example atau contoh produk dari karya kami, yaitu sedotan jerami dan tempat makan sekali pakai. Alasan kenapa kami membuat startup ini adalah karena alasan pertama bisa dilihat karena efek pemanasan global yang merugikan umat manusia. Kedepannya, dan alasan kedua, produk ini akan jadi tren masa depan akibat pemanasan global. Kenapa saya mengatakan tren masa depan? Karena kan global warming ini semua orang pasti akan semakin jadi peduli terhadap lingkungan. Tentunya dalam membuat rencana produk kami akan menentukan target pasar yang dimana kami akan lebih berfokus untuk menjual produk kami ini. Kami telah menentukan dua target pasar untuk lebih memfokuskan penjualan produk kami yang telah kami tentukan, yaitu yang pertama adalah milenial dan aktivis lingkungan. Mengapa kami memilih dua kategori masyarakat ini adalah yang pertama adalah milenial. Sebagian besar milenial sekarang telah mengadopsi gaya hidup yang minimalis. Gaya hidup minimalis itu sendiri, mereka akan lebih meminimalisir pemakaian produk seminimal mungkin. Oleh karena itu mereka akan lebih memilih produk yang dapat digunakan berulang kali dibandingkan produk-produk yang digunakan sekali saja.
Dan yang kedua adalah aktivis lingkungan. Tentunya aktivis lingkungan memiliki kepedulian yang lebih kepada lingkungan dibandingkan masyarakat pada umumnya, makanya kami memilih aktivis lingkungan. Tentunya jika produk ini direalisasikan, produk kami akan mendapat saingan dari berbagai macam perusahaan, baik dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Di sini kami telah mencantumkan 4 perusahaan yang merupakan contoh perusahaan yang dapat menjadi kompetitor kami jika produk kami berhasil. Yang pertama ada kemasan Cipta Tama Sempurna, yang kedua ada CV 3 Saka, dan yang ketiga ada CV Dwi Utama Inti Terang, dan yang terakhir adalah Servindo Mitra Sejahtera. Keempat perusahaan ini berjalan di sektor yang sama, yaitu bahan baku material packaging atau kemasan sekali pakai seperti styrofoam. Karena perusahaan ini akan merasakan ada saingan baru yang dapat menggantikan bahan baku yang mereka gunakan dengan bahan baku yang lebih mudah digunakan dan lebih ramah lingkungan. Tentunya produk-produk kami memiliki keunggulan-keunggulan yang lebih dari produk dari perusahaan-perusahaan lain. Di sini kami telah mencantumkan 2 keunggulan kompetitif yang bisa kami tunjukkan jika produk ini berhasil. Yang pertama adalah keuntungan bagi lingkungan. Tentunya keuntungan bagi lingkungan juga berdampak bagi manusia. Keuntungan ini adalah mengurangi pencemaran plastik dan styrofoam dari kemasan atau packaging makanan sekali pakai yang telah beredar di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Tentunya kita tahu bahwa plastik dan styrofoam sangat berbahaya bagi lingkungan dan tidak dapat terurai dalam waktu yang singkat. Dengan menggunakan produk kami, setidaknya kita dapat mengurangi ancaman terhadap lingkungan untuk generasi berikutnya dengan menggunakan produk sekali pakai yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan bahan baku jerami. Yang kedua adalah membantu ekonomi lokal. Tentunya jika perusahaan ini berdiri, banyak masyarakat lokal yang akan bekerja dan menjual jerami mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan, dan orang-orang yang kami pekerjakan dapat membantu ekonomi lokal untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Dan jika produk ini berhasil dan dapat mencakup wilayah yang lebih luas, tentunya kami akan membantu ekonomi yang lebih luas lagi. Di sini kami juga telah mencantumkan lini masa atau rencana-rencana kami ke depan untuk merealisasikan produk kami ini. Yang pertama adalah riset dan pengembangan produk. Tentunya membutuhkan waktu untuk melakukan riset dan pengembangan produk, bagaimana cara untuk produk ini lebih tahan lama dan dapat menyaingi produk-produk dengan berbahan plastik dan styrofoam lainnya. Yang kedua juga kami berusaha agar produk ini lebih kokoh jika terkena air, karena seperti yang kita tahu produk ini terbuat dari bahan jerami. Yang kedua adalah uji coba. Setelah riset dan pengembangan produk, tentunya kami akan melakukan uji coba kepada sampel-sampel dan orang-orang tertentu yang telah menjadi tujuan customer kami. Tentunya uji coba ini penting untuk mengetahui tingkat kepuasan customer kepada produk kami dan juga kekurangan yang kira-kira harus kami perbaiki sebelum produk ini keluar di pasaran. Tentunya uji coba ini penting untuk mengetahui tingkat kepuasan customer kepada produk kami dan juga kekurangan yang kira-kira harus kami perbaiki sebelum produk ini keluar di pasaran. Dan yang selanjutnya adalah promosi. Dan jika produk ini telah melewati riset dan pengembangan dan juga uji coba telah membuktikan bahwa produk ini telah siap untuk dipasarkan. Dan tentunya untuk memasarkan produk ini kami membutuhkan promosi. Promosi ini tentunya dengan berbagai macam cara, baik langsung maupun tidak langsung. Produk ini bisa dipromosikan melalui berbagai cara seperti kampanye, iklan, pameran, sosialisasi tentang kepentingan lingkungan, dan juga melalui poster-poster. Yang terakhir, jika kami telah mempromosikan, tentu kami akan menjual produk tersebut.
Dan cara yang paling sederhana adalah menjual produk-produk ini melalui toko online dan juga toko-toko sekitar produk ini diproduksi. Dan jika produk ini diminati oleh banyak orang, kami mungkin akan membuat website penjualan dan juga akun penjualan yang lebih khusus untuk mempromosikan jualan kami agar lebih terlihat berkualitas. Tentunya untuk mengenalkan produk ini lebih luas lagi, tentunya kami akan melakukan pengenalan terhadap customer atau pelanggan-pelanggan kami. Di sini ada dua pendekatan dan pengenalan yang dapat kami lakukan, yaitu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan juga membuat akun media sosial khusus produk ini untuk mengenalkan orang-orang yang ingin lebih tahu tentang produk kami ini. Dan tentunya kami akan berusaha mencari inventor yang lebih besar lagi dengan cara mencari perusahaan yang memiliki visi dan misi yang sama, dan juga menjelaskan keuntungan dari produk ini baik dari segi finansial dan untuk generasi yang mendatang dan generasi yang mendatang. Terima kasih telah menyimak pitch deck kami ini. Saya Messi sebagai CEO dan co-founder dari produk ini. Kami mohon kerjasamanya dan terima kasih telah menyimak presentasi kami yang sederhana ini.